Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Malik Salahuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Multikultural. Yang saya hormati narasumber dan moderator kita yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa menghadiri acara talkshow pada siang hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya ucapkan selamat datang di acara talkshow dengan tema yang sangat menarik hari ini, yaitu model pengembangan pendidikan Islam berwawasan multikultural di asrama pesantren Taklimul Quran Bungah Gresik. Saya Muhammad Muqaddamul Hadi selaku MC di acara kali ini. Teman-teman semua, selamat ke depan dalam berbincang-bincang seru, pasti penuh inspirasi. Oke. Hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif dan luar biasa. Kita akan mengulik tuntas rahasia di balik topik acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nur Fitriani sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pendidikan Islam berwawasan multikultural di pesantren, khususnya dalam kehidupan santri di pesantren APTQ. Pesantren tidak hanya dikenal ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan kehidupan santri secara menyeluruh. Dan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren, santri juga hidup bersama dalam satu lingkungan dengan latar belakang yang beragam, baik dari budaya, kebiasaan, maupun karakter. Dari keberagaman ini merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan perlu dikelola dengan baik melalui pola pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang berwawasan multikultural menjadi sangat penting untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, dan hidup rukun di lingkungan pesantren. Dan berdasarkan hasil tersebut menarik untuk mengkaji bagaimana peran pesantren APTQ dalam menerapkan pendidikan Islam berwawasan multikultural sebagai upaya membina kehidupan santri di tengah keberagaman. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber pertama kita. Narasumber pertama kita yakni adalah Mbak Mary Arafiatul Husna. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 20 Juli 2004 dan beralamat di Raji Wetan Bunga Gresik. Dan email arafiatulhusna@gmail.com. Saat ini Mbak Mary sedang menempuh pendidikan sarjana S1 di program studi pendidikan agama Islam di Universitas Komarudin. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, Mbak Mary memiliki keterkaitan dan pemahaman dalam bidang pendidikan Islam, khususnya mengenai kehidupan santri di lingkungan pesantren, dan diharapkan pemaparan yang akan disampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, masuk sesi pertanyaan pertama, yakni berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, bagaimana peran pesantren APTQ sebagai lembaga pendidikan Islam dalam membina kehidupan santri, tidak hanya dari aspek keilmuan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, tentunya pesantren APTQ ini sangat berperan, terutama dalam mendidik santri di aspek moralitasnya, tidak hanya dari pendidikan Islamnya. Hal itu terlihat melalui kegiatan-kegiatan pesantren yang dirancang sangat padat, mulai dari santri bangun sampai santri berlagi, itu kegiatannya sangat padat, dan itu kegiatan itu sangat-sangat mencerminkan lembaga pendidikan Islam, karena di situ ada kegiatan jamaah, soal jamaah pastinya ya.
juga ada kegiatan mengaji Al-Quran kayak gitu. Terus ada jamiah kayak membaca waqiah dan sebagainya. Terus ada jamiah sholawat juga. Nah, kegiatan tersebut itu melatih kedisiplinan santri, terus juga melatih moralitas santri. Jadi santri tidak hanya dibekali dengan pendidikan Islam saja, tapi moralitas, akhlaknya itu juga ditata di pesantren ini. Jadi lembaga pendidikan di APTQ ini sangat berperan tentunya. Baik ya, terima kasih atas penjelasannya Mbak Mary. Terlihat dari penjelasan tadi bahwa pesantren APTQ ini tidak hanya belajar di kelas saja ya berarti. Betul. Jadi kayak juga menyentuh aspek kehidupan sehari-hari secara utuh dengan nilai-nilai kebersamaan dan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul sekali. Kalau melihat kondisi tersebut, apakah bisa dikatakan bahwa pembinaan kehidupan santri di pesantren itu justru menjadi fondasi utama sebelum santri terjun ke masyarakat? Iya, bisa, karena di pesantren ini tadi dibekali dengan kegiatan-kegiatan agama, terutama nggak hanya di formal saja, tetapi di luar itu juga dilakukan. Jadi itu bisa membekali santri-santri untuk terjun ke masyarakat ke depannya. Itu kan tadi melatih kedisiplinan, terus menumbuhkan sikap toleransi juga, menumbuhkan sikap pluralitas dan sebagainya, melatih kedisiplinan, kebersamaan, toleransi. Dan itu tadi akan membekali santri ketika terjun ke masyarakat. Jadi ya memang bisa. Baik sekali ya, kan kayak artinya pesantren itu bukan hanya mencetak santri yang paham ilmu agama, tetapi juga menyiapkan santri agar mampu beradaptasi dan berperan positif di masyarakat. Dan pembinaan yang dilakukan di pesantren menjadi dasar penting dalam membentuk kepribadian dan sikap santri ke depannya. Iya, betul sekali. Ya, melanjut pertanyaan yang kedua ya, Mbak. Iya. Santri di pesantren APTQ berasal dari latar belakang yang beragam. Menurut Mbak Mary, seberapa penting sih pendidikan Islam berwawasan multikultural diterapkan dalam kehidupan pesantren? Oke, jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya latar belakang santri ini menarik loh. Santri APTQ ini tidak hanya berasal dari latar belakang yang satu macam saja atau satu daerah saja, tapi dari berbagai daerah. Dari hasil observasi kemarin itu ada kalau santri APTQ ini berasal dari berbagai suku. Ada dari suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, bahkan ada yang dari lintas negara, yaitu dari Malaysia. Oh, menarik sekali ya. Iya, Malaysianya. Iya. Jadi, nah, karena latar belakang yang beragam itu tadi kan menimbulkan adanya multikultural di wilayah pesantren itu. Nah, maka dari itu pendidikan multikultural itu sebenarnya sangat penting diterapkan di pondok pesantren ini. Tetapi di pesantren ini tidak memiliki program khusus yang ditujukan sebagai pendidikan Islam multikultural. Tetapi pendidikan tersebut tuh lahir tersendiri melalui kebiasaan-kebiasaan dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya. Jadi sebenarnya tidak ada program khusus yang mencerminkan kegiatan untuk pendidikan Islam multikultural di pesantren ini, tapi pendidikan itu muncul sendiri dari kebiasaan-kebiasaan seperti tadi, karena santri itu terbiasa berkumpul, santri itu terbiasa berinteraksi sesama santri yang dari suku yang berbeda. Nah, itu menimbulkan nilai-nilai multikulturalisme terjalin sendiri di situ. Jadi dari pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa kayak keberagaman Bali di pesantren itu kayak sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu pendidikan Islam berwawasan multikultural menjadi sarana penting untuk mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan konflik tetapi justru menciptakan keharmonisan. Betul. Berarti apakah kita dikatakan bahwa pembiasaan melalui kegiatan-kegiatan di pesantren menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan santri di pesantren APTQ? Bisa dibilang gitu ya, karena memang pembiasaan itu secara tidak langsung menuntun santri untuk memiliki sikap yang toleran dan untuk mencerminkan nilai multikultural itu, sehingga pendidikan itu sendiri terbentuk melalui kegiatan-kegiatan itu. Jadi bisa dikatakan sebagai kunci dari pendidikan multikultural. Baik,
Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Mary. Dari pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa pembiasaan melalui kegiatan pesantren bukan sekedar aktivitas rutin, tetapi menjadi sarana pendidikan karakter yang sangat efektif. Melalui proses pembiasaan inilah nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati sesama akan tumbuh secara alami di dalam diri santri. Dari dua pertanyaan yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa pesantren APTQ memiliki peran yang sangat penting dalam membina kehidupan santri, tidak hanya aspek keilmuan tetapi juga dalam membentuk karakter santri serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan ini tentu menjadi pengantar yang sangat baik untuk melihat perspektif lainnya. Selanjutnya diskusi akan dilanjutkan oleh moderator kedua yang akan menggali pandangan dari narasumbernya berikutnya. Kepada moderator yang kedua, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator pertama. Baik, perkenalkan saya Tasya Kamila Putri sebagai moderator kedua yang akan melanjutkan sesi diskusi pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber kedua kita, yakni Mbak Farha Sania. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 30 Mei 2005 dan beralamat di Imaan Dukun Gresik. Saat ini Mbak Farha sedang menempuh pendidikan strata 1 program studi pendidikan agama Islam di Universitas Komarudin. Langsung saja di sini saya mau bertanya nih pada narasumber kedua, Mbak Farha. Sebagaimana yang kita ketahui, pesantren APTQ atau asrama pesantren Ta'limul Quran ini dikenal sebagai pesantren dengan santri yang berasal dari latar belakang yang beragam. Nah, menurut Mbak Farha, nilai-nilai multikultural apa saja yang ditanamkan pada santri untuk menjaga kehidupan yang rukun? Baik, kalau dilihat dari keseharian santri di APTQ, nilai multikultural yang paling kelihatan itu ya kebersamaan, saling mencintai, dan tolong-menolong. Nilai-nilai ini nggak cuma diajarin lewat teori di kelas, tapi benar-benar dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya santri hidup bareng di asrama, jadi mau nggak mau mereka belajar saling memahami satu sama lain. Terus ada juga kegiatan berjamaah, Quran, sampai kebiasaan saling bantu kalau ada teman yang lagi butuh. Dari situ tumbuh rasa peduli dan kebersamaan tanpa melihat perbedaan latar belakang. Jadi bisa dibilang nilai multikultural di APTQ itu terbentuk secara alami lewat kebiasaan sehari-hari, bukan sekedar konsep yang diajarkan tapi benar-benar dipraktikkan. Oh, berarti bisa dikatakan ya nilai-nilai tersebut itu tidak diajarkan secara teori saja, tapi dibentuk melalui kebiasaan sehari-hari. Nah, kalau boleh ditambahkan nih, menurut Mbak Farha ini seberapa besar sih peran keteladanan kiai dalam menanamkan nilai-nilai tersebut pada santrinya? Peran kiai ini sangat besar karena kiai menjadi figur utama yang diteladani santri. Sikap dan cara kiai dalam bersikap adil, menghargai perbedaan, dan membina santri menjadi contoh nyata yang kemudian diikuti oleh santri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa peran kiai menjadi fondasi utama dalam membentukkan sikap santri, dan melalui keteladanan kiai juga dalam bersifat adil dan menghargai perbedaan, santri belajar untuk hidup rukun dan saling menghormati, begitu ya? Iya. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Nah, kalau dari observasi kemarin, langkah-langkah apa aja sih yang dilakukan pesantren APTQ dalam mengembangkan pendidikan Islam multikultural di lingkungan pesantren tersebut? Baik, dari hasil observasi yang kami lakukan, di pesantren APTQ ini memang cukup serius dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Hal ini terlihat dari acara pesantren mengelola keberagaman latar belakang santri yang berasal dari sebagai daerah, bahkan dari luar negeri. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan melakukan pengelompokan kamar berdasarkan suku atau daerah asal. Tujuannya
bukan untuk membeda-bedakan, tetapi justru agar identitas budaya masing-masing santri tetap terjaga dan mereka merasa nyaman dalam beradaptasi di lingkungan pesantren. Selain itu, pesantren juga memberikan ruang bagi santri asal Malaysia untuk memperingati hari kemerdekaan negaranya. Kegiatan ini tetap dilakukan dengan memperhatikan aturan pesantren serta menjaga sikap saling menghormati, terutama terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dari sini terlihat bahwa pesantren APTQ tidak hanya menanamkan nilai keislaman, tetapi juga membangun sikap toleransi, saling menghargai, dan kebersamaan dalam keberagaman. Inilah yang menjadi ciri pendidikan Islam multikultural yang diterapkan di pesantren tersebut. Baik, berarti pesantren memberi ruang bagi perbedaan budaya tapi tetap dalam satu aturan yang sama, begitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Lalu bagaimana dampaknya terhadap hubungan antar santri, Mbak? Dampaknya itu cukup positif. Santri menjadi lebih terbiasa hidup berdampingan dengan teman yang berbeda latar belakang. Mereka belajar saling memahami, saling menghargai, dan tidak mudah terjadi konflik. Justru melalui kebersamaan dalam satu aturan pesantren, rasa persaudaraan antara santri semakin kuat. Menarik sekali ya, ternyata berarti pesantren tidak hanya mengakui perbedaan latar belakang santri saja, tapi juga menyatukan melalui aturan dan kegiatan bersama seperti pengelompokan kamar, bahkan diberikan ruang untuk memperingati kemerdekaan Malaysia. Nah, ini bisa menjadi bukti nyata bahwa pesantren itu juga menghargai keberagaman tanpa mengurangi semangat persatuan dan kebersamaan. Baik, terima kasih Mbak Farha atas pemaparan materinya, sangat luar biasa sekali ya narasumber yang kedua ini. Selanjutnya kita hadirkan narasumber yang ketiga yang tentunya tidak kalah menarik juga. Oke, di sini sudah hadir narasumber yang ketiga dan saya akan membacakan CV beliau. Nama beliau adalah Mbak Amanda Fitratul Lailia. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 4 Februari 2005 dan beralamat di Ujung Pangkal, Gresik. Mbak Amanda ini sedang menempuh pendidikan strata 1 program studi pendidikan agama Islam di Universitas Komarudin. Oke, langsung saja pertanyaan yang kelima untuk Mbak Amanda. Secara keseluruhan model pendidikan Islam multikultural di pesantren Taklimul Quran itu seperti apa sih? Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi modelnya itu lebih ke pembiasaan aja. Jadi nggak ada program khusus yang tertulis. Tapi nilai-nilai multikultural di sana itu tetap ditanamkan, tetapi lewat kehidupan yang sehari-hari. Jadi mulai dari keteladanan kepada kiainya, terus kegiatan bersama-sama, terus sampai cara pesantren menyelesaikan masalah itu dengan nasihat dan musyawarah. Berarti model pendidikan Islam multikultural di pesantren tersebut itu berjalan secara alami melalui pembiasaan sehari-hari, begitu ya? Nah, menurut Mbak Manda, ini apa sih keunggulan model pembiasaan seperti ini dibandingkan dengan pendidikan multikultural yang hanya diajarkan secara teori saja? Jadi gini ya, keunggulan model pembiasaan ini tuh terletak pada proses internalisasi nilai. Santri itu jadi tidak hanya memahami nilai-nilai multikultural secara teori saja, tetapi santri-santri jaya itu langsung mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lewat pembiasaannya gitu. Jadi dengan pembiasaan yang terus-menerus, jadi sikap saling menghormati sesama, terus toleransinya, terus kebersamaan yang terbentuk secara alami, secara terbiasa itu lebih membekas dalam perilaku santrinya itu sendiri. Oke, baik. Berarti model pendidikan Islam multikultural di pesantren APTQ ini bersifat kontekstual dan berbasis pembiasaan. Melalui keteladanan kiainya, kebersamaan dalam kegiatan pesantren, serta penyelesaian masalah dengan nasihat dan musyawarah, nilai-nilai multikultural ditanamkan secara nyata dalam kehidupan santri sehari-hari. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Manda atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Dan di sini dapat saya simpulkan
bahwa Pondok Pesantren APTK di sini menerapkan pendidikan Islam berwawasan multikultural melalui pembiasaan dalam kehidupan santri sehari-hari, keteladanan kiai, pengakuan terhadap perbedaan, dan penguatan nilai kebersamaan menjadi kunci terciptanya kehidupan santri yang rukun. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada kedua narasumber atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke MC. Luar biasa sekali ya diskusinya tadi. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, dan tentu Anda semua audiens yang keren banget hari ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bye bye.